Hari ke-89 setelah serangan alien, sebuah keluarga sedang berada di tempat sejenis supermarket mencari obat untuk anak bungsunya dan beberapa perlengkapan untuk kebutuhan sehari-hari mereka. Setelah dirasa mereka sudah mendapatkan yang mereka butuhkan, kemudian Evelyn mengajak suaminya Lee untuk segera pulang karena hari yang menjelang malam. Mereka pun kemudian berjalan meninggalkan kota, yang nampaknya hanya merekalah yang tersisa di kota itu untuk menuju ke rumah mereka. Namun, di tengah perjalanan pulang, ketika mereka mengira semua akan baik-baik saja, kemudian anak bungsu Evelyn membunyikan pesawat mainannya. Hal itu pun membuat Lee panik dan segera berlari untuk mematikan mainan itu, namun dirinya tidak terlalu cepat untuk menuju ke anak bungsunya itu. Beberapa bulan sepeninggalnya si bungsu, nampak Evelyn yang sedang hamil sedang mempersiapkan segala sesuatunya apabila nanti dirinya melahirkan. Lee sendiri melakukan rutinitasnya untuk mengirim sinyal darurat menggunakan gelombang radio, berharap barangkali ada seseorang di luar sana yang mendapat sinyal tersebut dan mengirim bantuan kepada mereka. Tidak lupa Lee pun memantau daerah sekitar rumah mereka dan menyalakan api sebagai tanda kalau masih ada kehidupan di tempat mereka saat ini, karena ternyata selain mereka, ada juga orang-orang yang selamat meski mereka berjauhan tetapi tetap melakukan hal yang sama seperti yang dilakukan Lee. Suatu ketika setelah keluarga kecil ini makan malam, ketika Regan dan Markus bermain ular tangga, tidak sengaja Markus menjatuhkan patromas yang ada di sampingnya. Namun syukurlah itu hanya sepasang tupai yang jatuh di atap mereka dan mereka pun kembali bisa menikmati sisa malam itu. Hari ke-473, Lee berniat mengajak Markus keluar rumah untuk mengajarinya memahami situasi saat ini agar suatu saat nanti dirinya bisa menjadi mandiri dan menjaga keluarganya. Regan sendiri sebenarnya ingin ikut bersama mereka, namun Lee melarangnya dan menyuruhnya tetap tinggal di rumah untuk membantu ibunya. Karena tidak diizinkan untuk bersama adiknya, bukannya tetap di rumah bersama si ibu, Regan kemudian pergi untuk mengunjungi makam si bungsu karena masih merasa bersalah dengan kejadian yang menimpa si bungsu. Lee menunjukkan kepada Markus cara menangkap ikan dan menjelaskan kepadanya kalau suara manusia tidak akan terdeteksi oleh alien apabila ada suara lain yang lebih keras di sekitar mereka.
Dalam perjalanan pulang, Lee dan Markus bertemu dengan seorang kakek yang sedang meratapi kematian istrinya. Seakan putus asa, si kakek kemudian sengaja berteriak sehingga memancing alien datang dan segera menghabisinya. Evelyn yang sendirian berada di rumah tiba-tiba mengalami kontraksi yang memaksanya untuk segera turun ke Rubanah guna mempersiapkan kelahiran bayinya. Namun malang dirinya menginjak paku ketika menuruni tangga dan tidak sengaja menjatuhkan bingkai foto yang dibawanya. Evelyn kemudian menyalakan lampu merah yang terpasang di sekitar rumah sebagai tanda kalau dirinya membutuhkan bantuan. Namun ketika dirinya hendak kembali ke atas, ternyata sudah ada alien yang datang karena mendengar suara bingkai foto yang dijatuhkannya. Evelyn pun berhasil keluar dari Rubanah, kemudian bersembunyi di kamar mandi dan berusaha sekuat tenaga untuk menahan rasa sakitnya dan tidak bersuara ketika melahirkan. Lee yang kembali bersama Markus melihat lampu merah yang sudah menyala, kemudian bergegas untuk mencari Evelyn dan menyuruh anaknya menyalakan kembang api untuk mengalihkan perhatian para alien. Namun ternyata Evelyn tidak bisa menahannya, tetapi beruntungnya teriakan Evelyn bersamaan dengan suara kembang api yang berhasil dinyalakan Markus. Lee pun bergegas lari ke rumah untuk mencari Evelyn. Dirinya sempat mengira kalau Evelyn tidak selamat karena melihat bekas darah yang berceceran di bak mandi. Namun akhirnya dia mendapati Evelyn yang selamat bersama bayinya. Markus yang akan kembali ke rumah tiba-tiba mendengar sesuatu dan segera berlari memasuki ladang gandum. Namun sial, dirinya malah menabrak sesuatu hingga membuatnya pingsan. Regan yang juga baru kembali mendapati senter yang tergeletak di ladang gandum. Tiba-tiba di belakangnya ada salah satu alien. Namun entah mengapa alien yang satu ini malah menghindari Regan di saat mencoba mendekatinya. Regan kemudian mendekati senter yang dilihatnya dan mendapati Markus dalam keadaan yang baik-baik saja. Setelah berhasil mengamankan Evelyn di ruang bawah tanah yang kedap suara, yang mana ruangan ini memang disiapkan oleh mereka apabila hal-hal genting seperti saat ini terjadi. Kemudian Lee segera keluar untuk menemukan kedua anaknya. Namun yang tidak disadarinya, ternyata ada keran yang pas berada di atas ruangan tersebut mengalami kebocoran sehingga menyebabkan Rubanah tempat bersembunyi Evelyn kebanjiran. Evelyn kemudian berjalan mengendap-endap untuk mengambil bayinya. Syukurlah keberadaannya tidak berhasil diketahui oleh alien, dan kemudian dirinya menuju ruang kontrol kamera untuk memantau Lee yang sedang mencari anak-anak mereka. Lee yang sedang di ladang gandum menemukan tas milik Markus dan kemudian dirinya mencoba memantau sekitar, tetapi dirinya malah melihat salah satu alien yang melintas di depannya. Di sisi lain, Regan dan Markus yang bersembunyi di menara penyimpanan gandum kehabisan minyak sehingga membuat api yang seharusnya menjadi tanda keberadaan mereka pun padam.
Di tengah kecemasan mereka menunggu bantuan dari ayahnya, Markus malah terpeleset dan hampir tenggelam di tumpukan gandum. Meski Regan berhasil menyelamatkan Markus, tetapi keributan yang mereka sebabkan membuat salah satu alien mendatangi keberadaan mereka. Pada akhirnya alien pun pergi dan mereka bisa ditemukan ayah mereka, dan kejadian itu pun dilihat Evelyn dari ruang kontrol kamera sehingga membuatnya lega. Tetapi ketika mereka akan menuju ke rumah, tiba-tiba Lee mendengar suara dari salah satu alien mendekati mereka. Lee menyuruh anak-anaknya untuk bersembunyi di dalam mobil, sementara dirinya akan berusaha menghadapi alien apabila ternyata alien itu menemukan keberadaan mereka. Markus yang melihat ayahnya diserang oleh alien dengan spontan berteriak dan memanggil, yang menyebabkan alien berbalik mengejarnya. Di tengah kegentingan yang mereka hadapi, Lee pun kemudian mengorbankan dirinya dengan berteriak untuk menyelamatkan anak-anaknya. Pengorbanan yang dilakukan Lee ternyata tidak sepenuhnya membuat anak istrinya aman. Evelyn bersama anak-anaknya yang sudah bersembunyi di ruang kontrol pun ternyata tak luput dari pencarian alien. Hingga pada akhirnya, Regan yang mengamati catatannya ditinggalkan ayahnya, kemudian mencoba menggunakan alat bantu dengar untuk melumpuhkan alien yang ternyata cara itu pun bekerja, meski belum bisa untuk membunuh alien. Di akhir cerita, setelah Evelyn berhasil menembak dan membunuh salah satu alien, kemudian dirinya melihat kamera pengawas yang nampak beberapa alien berdatangan ke tempat mereka. Dan film pun selesai.